akan melakukan sebuah wawancara dengan seorang narasumber. Sebelum kita lanjut ke wawancaranya, kita perkenalan dulu terlebih dahulu sama narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan semua, nama saya Indra Praviani. Di sini saya mengajar di jurusan MPLB. Seperti itu. Oke, mari kita langsung ke wawancaranya. Yang pertama, bagaimana keseharian Ibu saat awal-awal menjadi guru? Apakah ada atau merasa kesulitan? Waktu awal-awal menjadi guru, kesulitan itu pasti ada ya. Terutama waktu itu kan baru kuliah juga, terus dihadapkan dengan anak-anak yang usianya tidak jauh dari saya, paling cuma beda 5 atau 7 tahun lah. Jadi itu di situ menyesuaikan dengan kita harus ngajar tapi dengan anak-anak yang jarak usianya nggak terlalu jauh di situ, jadi belum agak terbiasa sih. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu membagi waktu untuk urusan pribadi Ibu dengan urusan sekolah? Kalau untuk urusan pekerjaan dan urusan sekolah, pekerjaan sama pribadi gitu kan saya kerjanya Senin sampai Jumat ya, dari jam 7 sampai jam 4. Berarti selain dari itu ya urusan kerjaan tuh dikerjain di sekolah aja sebisa mungkin. Selain itu berarti di rumah saya melakukan aktivitas sehari-hari. Nah kalau weekend saya isi dengan kegiatan pribadi saya gitu. Tapi kalau ada tertentu ya, misalnya kerjaan yang harus saya kerjakan, harus saya bawa ke rumah, ya mau nggak mau saya kerjakan di rumah gitu. Oke. Yang selanjutnya, mengapa Ibu memilih menjadi guru mata pelajaran MPLB dibanding mata pelajaran yang lainnya? Berarti dimulai dari kenapa saya memilih jadi guru kali ya? Jadi guru itu kan sebenarnya bukan keinginan saya dari kecil ya, saya bukan cita-cita lah gitu. Tapi waktu itu kan dibuka pendaftaran kuliah tuh pas saya sekolah, terus saya masuk nanya-nanya ke guru sekolah saya masuk mana nih yang bagus kalau mau kuliah gitu. Ternyata diarahin masuk ke pendidikan manajemen perkantoran waktu itu. Saya masuk ke pendidikan manajemen perkantoran, lulus dari kuliah, saya nggak langsung ngapain jadi guru tuh, saya ngapain dulu ke beberapa perusahaan yang swasta kayak ke Wafer kalau nggak salah waktu itu, terus ke mana? Pokoknya banyak lah ke perusahaan swasta gitu ya, tapi pada role-nya gak keterima gitu, gak keterima. Terus saya akhirnya ya udah cobain melamar boleh ya? Melamar pekerjaan kan, melamar ke SMK 11 waktu itu, gak keterima, dan akhirnya ke SMK 1 ya alhamdulillah keterima. Jadi nggak disengaja sih, tapi bisa dibaca sengaja juga. Cuman saya orangnya memang senang kalau ada teman nanya nih waktu sekolah, ini gimana sih cara ngerjainnya ya, saya kasih tahu. Saya emang senang kayak gitu, kasih tahu ke orang gitu tentang ilmu. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya ada, siapa partner Ibu yang bisa diajak berdiskusi saat mengajar? Terus berikan alasannya kenapa memilih orang tersebut. Kalau partner mengajar sih biasanya teman-teman saya ngajar sekolah lain, karena kan seusia juga, jadi kita sharing nih di sekolah dia gimana, di sekolah saya gimana, siapa tahu kan bisa diterapin di sini gitu. Terus yang keduanya ya guru bapak ibu guru di sini kan beliau juga kan pasti lebih expert sama lebih senior ya. Nanya ini gimana sih kalau cara ngajar ngadepin anak kayak gini, nah dikasih tahu gitu sih. Yang selanjutnya, apakah ada kesulitan saat Ibu mengajar murid yang nakal? Kesulitan ada ya. Waktu itu pernah ada kejadian, saya baru awal-awal masuk, ternyata yang saya wali kelas itu ada terkena sebuah kenakalan lah. Disitu saya masih bingung juga ya, ini gimana sih cara ngadepin anak yang kayak gini, terutama ditambah orang tuanya itu kan pasti lebih tua daripada saya ya. Orang tuanya kan susah sama ibu saya, jadi kan agak canggung juga kayak gitu. Yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengatasi anak Ibu jika malas belajar? Anak ibu Atau siswa saya kayak. Nah, kalau siswa yang malas
belajar itu biasanya saya panggil, kenapa kamu nggak ngerjain tugas ini, bla 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 segala macam. Saya tanya alasannya kenapa, saya telusuri gitu ya, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau dianya masih kayak gitu ya saya biasanya suka ajak, harus paksa kayak kamu, saya terus teror gitu ya, dipanggil suruh ke ruang jurusan buat saya yuk kerjain bareng-bareng di sini gitu, dipanggil gitu sih. Yang selanjutnya, jika tidak ada jadwal mengajar, kegiatan apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau nggak jauh, saya kan orangnya rumahan ya, jadi saya tuh orangnya senang di rumah. Berarti kalau nggak ada jadwal mengajar itu pasti di rumah. Ya seperti yang kalian lakukan lah ya, biasa kan, nonton juga, atau misalnya menjadi pekerjaan rumah gitu ya. Kalau misalkan ada teman yang ngajak buat ketemu silaturahmi ya saya ketemu sama mereka gitu, bermain. Ya, selanjutnya bagaimana Ibu mengatur jadwal antara jadwal mengajar dengan jadwal keseharian Ibu? Cara ngatur jadwalnya tadi, kalau weekend itu berarti saya full untuk kayak keluarga atau untuk pribadi saya. Kalau special off biasanya bekerja gitu kayak gitu. Tapi selama sejauh ini masih bisa teratasi, alhamdulillah. Kalau misalkan mau main, misalnya mau ketemu sama teman atau mau ada keperluan, berarti saya kalau di weekday ya, berarti saya ngerjainnya itu setelah pulang sekolah kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, motivasi apa yang dapat Ibu sampaikan kepada siswa ataupun siswi supaya bisa membangkitkan semangat belajar? Motivasi supaya kalian semangat belajar ya. Intinya apa yang akan kamu, segini saya sering bilang sih, apa yang kita lakukan hari ini tuh berdampak sama kehidupan kita 500 tahun kemudian gitu. Jadi kalau kamu ngambil jalan yang salah pada masa ini, itu akan berdampak 500 tahun kemudian. Jadi kamu kan nyesel tuh nanti, nggak akan sekarang nyeselnya, nanti mungkin 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, oh kenapa ya dulu saya nggak belajar dengan serius gitu. Makanya saya mas sarannya supaya kamu nggak salah jalan atau supaya kamu nggak menyesal nanti 10 tahun kemudian, maka perbaikilah kondisi belajarnya saat ini. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu apakah Ibu sudah bisa membagi waktu dengan baik antara kegiatan di sekolah dan di rumah? Sudah, insya Allah ya. Insya Allah. Baik Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara wawancara kali ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Pertanyaan yang pertama, gimana sih perjalanan Ibu sampai bisa jadi guru di SMK 1? Perjalanan saya jadi guru itu pertama ya karena saya lulus, terus saya masukin lamaran kan waktu itu, masukin lamaran sama teman saya, terus udah deh kepanggil gitu, udah keterima. Nggak istimewa ya? Iya gitu benar. Terus kan Ibu udah lulus S1 sama S2 ya. Terus pengalaman skripsi Ibu tuh kayak gimana sih? Skripsi saya itu saya menghasilkan air mata dan tenaga ya. Jadi bimbingan sama dosen, nungguin dosen lama, dosennya nggak datang kayak gitu ya. Terus nyari-nyari referensi yang susah gitu, nyusun kata-kata yang kalau misalnya lagi buntu gitu ya, mau nulis apa juga itu bingungnya sendiri gitu. Terus harus berkomunikasi dengan sekolah lain kan, sekolah lain untuk bisa penelitian di sana. Ini juga pernah dimarahin dosen juga, pernah nunggu dosen lama dipanggil profesor misalnya nggak datang gitu. Kalau itu mah kesulitannya apa aja, terus kesan dan kesannya apa sih gitu selama skripsi? Kesulitan sama skripsi itu adalah menjalin komunikasi dengan dosen ya, terus
hambatan dalam diri sendiri, jadi hambatan lawan diri sendiri gitu ya, kan suka malas kalau ada revisi, misalnya ada revisi nih, ada koreksi dari dosen gitu ya, tapi nah disimpan gitu, nggak dikerjain gitu sih, lebih banyak kadang down juga gitu kan, kenapa sih nggak ACS-nya buat sidang gitu. Kalau pesan dan kesannya gimana? Kesannya kalau kesannya mah ya seru sih, jadi ternyata kalau kita mau mencapai sesuatu itu mesti perjuangan gitu loh. Terus kesannya juga harus sabar nungguin dosen. Kalau pesannya pokoknya buat kalian yang di luar itu ya ikhtiar aja, dan pasti jalan butuh itu akan terbuka juga gitu. Kalau misalnya ada nggak sih motivasi buat kita para siswa-siswi ibu buat kedepannya di dunia perkuliahan tuh kayak apa? Kalau dunia perkuliahan kan kita yang butuh ya, jadi jangan pernah bosan-bosan buat hubungin dosen kalau mau bimbingan gitu. Terus jangan fokus sama kuliah aja, tapi fokus juga untuk organisasi, karena organisasi itu penting buat pengalaman di kuliah itu, buat healing juga sama pergaulan juga gitu. Kan waktu itu ibu pernah bilang kalau ibu suka nonton drakor ya. Iya. Kira-kira drakor apa sih yang paling favorit gitu yang Favorit. selama ini ibu tonton? Banyak favoritnya. Ya, Kalau favorit sih bisa kalau saya nonton gak bosan-bosan kali ya, yang bisa saya tonton berkali-kali, ya lebih dari 3 kali lah, Full House. Nggak tahu ya, nggak tahu soalnya jarang. drakor pertama. Jarang juga aku nonton drakor. Terus siapa sih aktor yang paling ibu suka? Saya sebenarnya suka. Yang paling favorit banget? Kalau sekarang yang paling favorit itu yang saya paling disukai ya, siapa ya? Wuduhan, tau nggak? Wuduhan apa Wuduhan ya? Wuduhan apa Wuduhan gitu ya. Kalau yang suka Korea pasti tahu. Yang selanjutnya, selama ibu jadi guru, gimana sih cara ibu buat mengetahui karakter masing-masing anak didik ibu selama ini? Mengamati. Ya. Kalau saya yang pernah untuk saya tahu kata anak itu ya, saya mengamati. Mengamati, terus saya ajak ngobrol, atau saya tanya teman-temannya. Jadi circle di sekitar teman-teman sekelasnya saya tanya ini gimana. Jadi saya mengamati dulu dan saya ngajak ngobrol. Saya ngobrol, misalnya saya ajak ke teman-temannya gimana sih pandangan mereka tentang temannya itu. Karakter anak yang seperti apa sih yang paling ibu ingat gitu dari siswa-siswi yang pernah ibu bimbing? Yang apa ya, semuanya sih, tapi pokoknya kalau saya itu kalau ingat, pertama anak yang baik, terus kalau dia yang aktif, kalau dia lucu, atau ada yang terlalu pendiam juga saya ingat, sama anak yang spesial, yang khusus dibanding sama teman-teman yang lain. Tahu kan? Oh ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa aja sih yang mau ibu tanemin buat anak didik ibu? Dulu pas saya kan suka gitu, cita-cita kamu apa gitu. Waktu cita saya adalah membangun peradaban yang berilmu dan berkekarima. Jadi saya tuh pengen anak-anak itu, yang misalnya kalian gitu ya, kita itu mencintai ilmu, menghormati ilmu, tapi juga mencintai ibadah gitu. Jadi sebalance. Jadi seimbang antara pendidikan, agama. Betul. Apa yang kamu harapin dia dari sekolah di sini? Banyak sih yang aku harapin gitu dari sekolah di sini. Kan sekolah di sini juga aku yang nentuin sendiri, tentunya ada harapan-harapan juga untuk kedepannya. Jadi sebelum ini juga aku kan bingung mau masuk ke mana
jurusan apa, tapi akhirnya aku ngambil di sini dan ya aku cukup betah gitu sekolah di sini. Tujuannya ya apa ya, ingin mempelajari untuk kedepannya jadi dunia kerja apa gitu. Kamu udah lulus mau kerja apa kuliah? Pengennya kuliah dulu. Emang cita kamu apa nih? Waktu kecil sih sempat pengen jadi dokter. Oh, kalau sekarang kan agak sulit ya. Berarti sekarang apa? Kalau buat sekarang sih belum tahu ya, tapi pengen yang sejalur sama jurusan sekarang atau sama hobi-hobi yang udah diajarin sekarang. Ya, Iya, bagaimana? terus katanya ini ada pertanyaan lagi, gimana sih tanggapan Ibu mengenai kurikulum Merdeka saat ini yang kita lagi jalanin? Menurut saya kalau dari itu ya bagus sih, bagus, bukan bagus itu emang ya emang bagus gitu, karena kan goalnya itu apa ya, ya supaya siswa itu tidak terbelenggu, jadi bebas berekspresi tapi tidak dalam aturan ya. Nah cuman kan setiap perubahan itu pasti pada kendala ya, jadi kesulitannya itu adalah ya membangun gimana caranya supaya kurikulum mereka itu bisa terrealisasikan dengan baik. Jadi awal tuh pasti sulit itu di awal, kan ini baru ya, beradaptasi juga ya, beradaptasi mencari sesuatu yang baru juga, materi-materi baru gitu ya, siswa pun beradaptasi juga. Jadi saya sih ini seru lah, banyak belajar, kan dinamis. Kan sekarang itu nggak ada KKN ya. Nah, kalau menurut KKM? ya, KKN, KKN, KKM ya nilai KKN. Itu tuh menurut pendapat Ibu gimana sih? sebenarnya sih bukan nggak ada KKN ya, jadi kan kalau nggak distandarin itu kita bingung ya melihat mana yang apa namanya, mana yang masih di bawah, mana yang harus mana yang udah oke, mana yang middle. Maka di harinya KKN itu jadi membantu saya untuk melihat, oh ini anak belum mencapai standar nih, jadi dia harus lebih banyak lagi berusaha, atau treatmentnya kayak gini, oh dia anak udah di standar itu udah oke nih, berarti tinggal dihalusin aja. Jadi sebenarnya sih bukan nggak ada KKM, jadi bukan di halnya kayak KKM ada standar, ada standar. Jadi kan kalau nggak ada standar tuh ya kan saya sukses, saya pengen sukses, standarnya apa? Kalau nggak ada standar kan bingung. Tapi ketika ada standar, mungkin istilahnya bukan KKM ya, kira-kira standar itu bisa apa ya, bisa menjadi acuan lah buat mana sih, mana yang siswa yang masih harus di treatment, mana siswa yang udah bisa jalan sendiri gitu. Menurut saya ya, jadi memang harus ada standar, meskipun itu istilahnya mau KKM atau apa, tapi pasti itu punya standar. Dan selanjutnya, apakah Ibu sudah merasa berhasil dalam menjadi wali kelas selama ini? Belum. Kenapa tuh kira-kira? Karena masih ada yang harus diperbaiki. Kan kalau suksesnya wali kelas itu ketika siswanya bisa 100% naik, 100% keluar, atau 100% jadi. Jadi menurut saya sih belum sehebat guru yang di sini, masih banyak belajar, baru juga. Sebelum jadi wali kelas kita, Ibu pernah menjadi wali kelas sebelumnya? Cuma ini tahun ke-4 ya kan? Tahun ke-4 saya jadi wali kelas. 3 deh kayaknya, ya, saya sempat vakum 2 tahun, setahun apa 2 tahun karena kuliah, jadi nggak wali kelas. Mungkin itu aja Ibu dari kami. Mohon maaf kalau misalnya sudah mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Terus makasih juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil buat kedepannya. Ternyata banyak. Sama-sama belajar lah. Ya udah Ibu, makasih ya Ya. buat udah jadi narasumber kita untuk tugas ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Wassalam.